Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Aditya Yudhistira di channel Matematikawan. Di video kita kali ini kita akan ngelanjutin materi yang sebelumnya. Di materi video saya sebelumnya itu ngebahas tentang mencari titik stasioner, fungsi naik dan fungsi turun pada suatu kurva. Nah, di sini kurvanya, fungsinya adalah fungsi trigonometri dan juga nanti kita bandingkan dengan aplikasi dengan menggunakan aplikasi ada Desmos Graphing Calculator dengan GeoGebra gitu ya. Langsung aja kita mulai. Halo anak-anak. Langsung aja ya bro ya. Ini ada fungsi fx sama dengan sin x dikurang akar 3 cos x disuruh menentukan mencari titik stasioner jenisnya maksimum dan minimum juga serta interval naik dan turunnya gitu untuk domain 0 sampai 2pi, x-nya di antara 0 sampai 360 atau 2pi. Oke, sebenarnya masalah utamanya bukan masalah turunan di sini bro, masalah utamanya adalah fungsi trigonometri. Jadi kalau kalian paham fungsi trigonometri atau persamaan trigonometri di kelas berapa ini, di kelas 10 atau di kelas 11, fungsi ini bisa diubah bahkan menjadi k cos x min alpha gitu ya, k dikali cos x min alpha. Kalau bisa menggunakan itu jauh lebih mudah mencari gambarnya dan menjawab soal-soal itu gitu. Jadi masalah utamanya di trigonometri. Di sini kita bukan untuk menjawab menggunakan persamaan trigonometri, tapi kita gunain fungsi turunannya gitu ya, yang kemarin teori turunannya. Nah, langsung aja kita cari di sini f aksen x-nya. Jadi f aksen x-nya adalah cos x, ini turunan dari cos x adalah negatif sin x, sehingga positif akar 3 sin x gitu kan. Ini didapatkan f aksen x-nya. Lalu ini kita buat sama dengan nolnya dulu gitu ya. Kita cari titik stasionernya. Cari titik stasionernya gitu dengan cara f aksen x sama dengan 0 gitu. Jadi kalau dibuat sama dengan 0, cos x ditambah akar 3 sin x sama dengan 0, dipindah ruas akar 3 sin x, cos x-nya pindah ke kanan sehingga menjadi negatif cos x, negatif cos x. Lalu ini semuanya kita bagi dengan akar 3 cos x gitu ya, biar menjadi tangan. Tujuannya kita cari menuju tangan gitu, jadi persamaan trigonometri dalam bentuk tangan. Sehingga ini akar 3-nya jadi habis atau 1 ya. Ini sin x per cos x adalah tan x. Ini cos x sama cos x-nya habis atau jadi 1. Ini negatif 1 per akar 3. Atau negatif sepertiga akar 3 ya kan. Dirasionalkan jadinya itu didapatkan. Lalu kalau udah seperti itu jadinya kan persamaan trigonometri dalam bentuk tangan gitu bro ya. Nah, kalian ingat bahwa tan 30 derajat itu sama dengan positif sepertiga akar 3 gitu kan ya. Ini diingat yang ini. Oke, sudah istimewa. Nah, kemudian karena ini negatif sepertiga akar 3, tan yang hasilnya negatif itu kan ingat semua sindikat tangannya kosong. Kalau semuanya positif di kuadran 1 dan sin di kuadran 2, tan di kuadran 3, cos di kuadran 4 yang positif. Selain itu berarti negatif, sehingga tan yang hasilnya negatif tadi di kuadran 2 hanya sin, kuadran 4 hanya cos gitu, dan seperkosnya gitu ya, maksudnya dan kebalikannya. Tapi ini yang diminta yang di kuadran 2 dengan kuadran 4. Jadinya ketika tan yang hasilnya tan x sama dengan negatif sepertiga akar 3, jadi ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu 180 dikurang alfa, alfanya tadi 30 ya, jadi dikurang 30 sehingga sama dengan 150 derajat, atau kalau mau ditulis berapa pi ya, 150 kali 5 kali 3 berarti 5 per 6 dikali pi gitu. Kan pi itu 180, coret-coret ya 30 betul. Kalau kuadran 4 itu 360 dikurang 30 dikurang alfanya. Jadinya sama dengan 330 derajat atau 11 per 6 pi gitu. Karena 30 dikali 11 ya betul. Nah ini nih dapat nih. Nah udah dapat kan titik stasionernya, lalu garis bilangan jangan lupa gitu ya. Digaris aja di sini set gitu, batas sebelah kirinya 0,
Ini 360, stasionernya di 150 atau di sini ya, ini 150 atau 5/6 pi. Ini 330 atau 11/6 pi. Ini 2 pi tadi gitu. Nah, stasionernya ini sebagai pembatasnya nih, ini sebagai pembatas. Gitu ya. Ini pembatas atau maksimum minimum nanti. Nah, baru kita uji positif negatifnya. Ini uji positif negatifnya ke sini ya. Ini untuk uji positif atau negatif di sini gitu. Nah, di antara 0 sampai 150 itu ada 90 derajat. 90 derajat kita uji ke sini, cos 90 itu 0, sin 90 itu 1 dikali akar 3 sehingga positif akar 3 atau positif aja. Di antara 150 dengan 330 ada 270, juga ada 180. 180 aja kita uji. Cos 180 negatif, sin 180 0 sehingga negatif gitu. Ini negatif 1 ya. Cos 180 itu negatif 1. Jadi negatif aja. Nah, di sini positif gitu. Bisa kalian uji angka berapa ya. Ya, uji aja gitu ya. Lalu atau langsung aja gitu. Itu kan stasioner bakalan gitu. Nah, jadi sketsanya gimana bro? Sketsanya gini jadinya. Jadi sketsanya ini naik, kita naik set, ini stasioner, kemudian mulai turun, mulai naik lagi gitu. Oke, jangan di situ naiknya, tapi naiknya mungkin di sinilah gitu karena pendek. Nah, itu kan periodik gitu ya. Tapi kalau hanya menjawab soal ini, berarti kalau dijawab, berarti stasioner maksimumnya di sini maksimumnya. Itu ini minimumnya gitu. Berarti kalau maksimum kita cari F150, dimasukinnya ke awal pastinya gitu. Jadinya ini sama dengan sin 150. Sin 150 itu berapa? Sin 150 itu setengah dikurang akar 3. Cos 150 itu negatif setengah akar 3. Lagi-lagi trigonometrinya bro ya. Berarti ini sama dengan setengah ditambah 3/2 gitu. Setengah ditambah 3/2 sama dengan 2 gitu. Terus kalau F330 berarti sin 330 negatif setengah, cos 330 itu positif setengah akar 3. Karena di kuadran 4 cosnya positif. Sehingga ini sama dengan negatif setengah dikurang 3/2. Berarti negatif 2. Nah, langsung kita jawab semuanya nih. Berarti bisa kita jawab semuanya bahwa maksimum di berapa itu tadi? 5 pi per 6, 5/6 pi, 2, minimum di 330 atau 11/6 pi, negatif 2 gitu. Naiknya ya udah ngelihat di sketsanya ini tadi, naiknya di antara 0 sampai 150 atau 5/6 pi. Kemudian 330 itu 11/6 pi sampai 2 pi. Karena dibatasin ya, mungkin itu naik terus gitu. Lalu kalau turunnya, sini aja ya, saya tulis ya. Turunnya berarti di antara 150 atau 5/6 pi sampai 11/6 pi. Nah, ini kalau menggunakan otak bro gitu. Kalau kita gunain otak ya, sekarang kita gunain aplikasi dimulai dari Desmos Graphing Calculator dulu. Kita coba. Oke, nah sekarang kita cobain ngelihat penyelesaian soal tadi ya. Soal fx sama dengan sin x dikurang akar 3 cos x tadi, kita menggunakan aplikasi Desmos Graphing Calculator yang gambarnya seperti itu. Ini dia, saya klik aja langsung Desmos ya. Ini saya banyak aplikasi untuk math. Oke, langsung kita lihat Desmos. Oh ya, ini harus connect internet ya bro ya. Jadi ini tampilannya seperti ini, langsung aja kita tulis. Mungkin ada yang udah, fx-nya bisa diganti y sama dengan kita cari sin-nya di fungsi, ada tulisan fungsi di kanan itu ya. Kanan itu, nah ini sin, tulis tadi x gitu, sin x tutup kurung dikurang minus akar 3 nih, terus kursor kanan biar nggak di dalam akar cosnya kita tulis cos, pencet fungsi lagi cos, kemudian x tutup kurung. Nah seperti itu kan sama ya. Nah ini gambarannya seperti itu, naiknya di antara ini 0 sampai 5 pi per 6 sama, kemudian lihat tuh 5 pi per 6, 2 itu sebagai titik tertinggi atau maksimum sama ya dengan grafik kita gitu yang saya tunjuk dengan kursor mana ya tadi ya. Nah ini kan sama nih tuh gambarnya seperti itu dengan itu tadi. Lalu ini nih 5 per 6 pi ya, ini saya pakai kursornya agak gedein dulu. Oke. Nah ini dia, ini kan 5 per 6 pi, 2 betul sama
Kemudian yang di sini itu 4pi/3 itu titik potong sumbu X nggak penting. Turunnya ini 5pi/6 sampai 11pi/6 sama nih ya. 5 ini turun 5pi/6 sampai 11/6pi atau 11pi/6 sama. Kemudian minimumnya sama ya. 11pi/6, -2. Oke, sama tuh. Easy ya, bro ya, untuk menjawab soal itu. Nah, kalau naik kembali, naiknya ini. Naiknya sebenarnya dari 11pi/6 sampai 17pi/6. Tapi kan karena domain kita cuma nyampe 360 atau 2pi ya, sampai 2pi aja gitu. Karena ini periodik, muter-muter terus. Nah, itu kalau menggunakan Desmos Graphic Calculator ya. Desmos ini untuk mencari grafik lengkap banget ya. Bahkan bisa untuk mencari polar, koordinat polar, parabola. Ini bisa nih ada conic section. Conic tuh itu ya, apa, irisan kerucut. Conic itu ada parabola, ada elips, ada hiperbola, itu irisan kerucut. Ada polar, ini ada banyak nih. Nah, itu ada transformation, ada banyak tuh. Itu kalau menggunakan Desmos gitu ya. Sekarang kita close aja, kita bandingkan dengan GeoGebra. GeoGebra di sini Graphic Calculator, tulisannya di samping Mathway ya, aplikasi saya ini Graphic Calculator. Oke, GeoGebra depannya. Nah, ini saya delete dulu, saya hapus dulu fungsinya. Nah, kita masukin gambar yang tadi sama aja apa enggak. Kita cari tulisan sin-nya atau Y sama dengan dulu, Y sama dengan, baru FE atau fungsinya ini sin gitu. X, mana X-nya ya? Oh, balikin lagi tadi X gitu, geser kursor kanan, dikurang akar 3, kursor kanan lagi atau di sampingnya. Habis itu ditambahin fungsi cos X gitu. Nah, seperti itu. Mungkin di sini, nah sayangnya kalau menggunakan GeoGebra, X-nya bukan dalam pi, bukan dalam radian, tapi dalam angka gitu. Jadinya repotnya di situ, bro, kalau menggunakan GeoGebra gitu ya. Jadi kalau nanti mencari grafik, mungkin kalian lebih baik menggunakan Desmos gitu. Tapi kalau seandainya bukan trigonometri, bisa juga menggunakan GeoGebra. Atau kalau di sini X-nya bisa diatur nggak ya dengan pi gitu. Saya coba pengaturan. Oh enggak, ini pengaturan cuman nyari apa namanya, warna doang. Tuh warna bisa dipilih-pilih. Terus udah itu aja. X-nya belum bisa diatur, atau mungkin saya yang belum tahu. Ini bisa gambar dimensi 3 segala macam sebenarnya ya. Tuh gitu-gitu banyak. Oke, itu bro ya, menggunakan aplikasi GeoGebra gitu. Kalian udah tahu Desmos sama GeoGebra, itu aja. Oke. Kan sama ya, jadi lebih mudah. Yang penting kalian bisa nulis grafiknya, bisa nulis fungsinya. Nanti bisa menjawab soal yang menentukan naik, turun, maksimum, minimum, stasioner, bahkan kecekungan. Nanti kecekungan belum saya bahas teorinya. Mungkin ada yang sudah belajar duluan juga bisa dijawab seperti itu. Tapi ingat, jangan terlalu kecanduan dengan aplikasi ya, karena kalau di ujian nggak ada bantuan aplikasinya itu. Dan juga ingat, tidak ada jalan pintas untuk menjadi seorang ninja, gitu ya bro ya? Itu kata Naruto. Oke, itu video kita kali ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan ciao!